Angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalan na iyo onro mabarakae walaupun sitongan na ya watu tinro. Ini adalah waktu tidur karena memang di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang disunnahkan untuk tidur. Termasuk sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur sampai waktu asar. Karena itu yang paling terbebas dari penyakit. Tapi sesudah asar sampai isya kita dimakruhkan untuk tidur. Karena ada penyakit di situ yang bisa masuk yang disebut dengan rihil ahmar, angin merah. Makanya Rasulullah ketika cucunya kena penyakit ini, malaikat Jibril datang membawa obatnya. Ketika Hasan Husain, Sayyidina Husain yang kena penyakit rihil ahmar, kena stroke dan mimisan, darah segar yang mengalir dari hidung. Maka malaikat Jibril membawa obatnya dengan satu doa. Doa ini cuma 3 kalimat. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang membaca doa ini Muhammad, maka dia tidak akan kena penyakit ini. Jadi orang yang kalau tidak mau kena stroke, termasuk juga ulama mengatakan termasuk kanker dan juga mimisan, mengalir darah segar dari hidung, maka amalkan itu, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Dibaca sebelum tidur. Semoga sudah dihafal. Doanya pendek tapi panjang kalau tidak dihafal. Iya. Kemudian kita memperingati satu peristiwa ia biasanya alami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna sare pamasin ni assalamakum. Tapi angka 2 peristiwa, yang pertama adalah Isra, nomor 2 Mi'raj. Ia koi buka kita sejarah 2 peristiwa ini angka Nabi pura malami. Ada Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak diperjalankan di malam hari tapi langsung diangkat ke langit kedua. Makanya Nabi Isa itu mi'raj tapi tidak Isra. Cuma mi'rajnya ia Nabi Ta sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Isa cuma di langit kedua. Makanya di langit kedua itu angka 2 Nabi. Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. 2 Nabi ini hitungannya unik. Nasabak magai Nabi Isa lahir, sedangkan Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu unik. Jadi nanti di perjalanan langit itu kita kisahkan apa hikmahnya. Pertama, biasanya kau ibahasi peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan dengan sholat sempajang. Padahal sitonganna kutomelo mak bicara sejarah, si bawa penjelasan ayat dan hadis, sitonganna peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling utama adalah linuriyahu min ayatina. Itu yang paling utama. Jajitannya sempajang. Cuma nanti karena salat menjadi oleh-oleh, jadi oleh-oleh menjadi pokok. Makanya Bapak Ibu kalau keluar daerah harus beli oleh-oleh. Karena orang tidak pernah tanya, aga mau pigau, maka dami aga Napoleon. Kan itu. Ongka kalau Malaysia narewa, maka da aga Napoleon, maka da Milo. Ko angka tahu Rasulullah Malaysia, ko latu itanai aga Napoleon, maka da Baje. Kan begitu. Orang dari Makassar mau ke Sidrap, kalau sampai di Sidrap aga Napoleon, roti Maros. Oleh-olehnya selalu ditanya. Orang dari Tanah Suci, kongka kalau umrah, dia itu nak kada bagaimana tawafnya, bagaimana siarannya. Dia neru aku tenang.
Yang itu naku tenang. Aga Napoleon. Cerek kristal. Cila. Kan itu. Jadi Rasulullah juga. Padahal ayat itu mengatakan. Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan. Ada penekanan. Memperlihatkan. Tanda-tanda kebesaran Allah. Nah sabak sininna nabi sebelumna nabi tak itu cuma diceritakan. Surga diceritakan, neraka diceritakan. Penghuni surga dan neraka diceritakan. Nabi Ibrahim itu cuma diceritakan. Tapi Rasulullah selain diceritakan juga diperlihatkan langsung. Makanya Nabi dipanggil jalan-jalan untuk melihat. Sampai keluar dari neraka nanti kan balik tanya neraka. Makanya di situ linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan. Jadi meneguhkan Nabi nasabak naita langsung. Ya curitangi si bawa nareku ita langsung. Makanya Nabi itu diteguhkan betul kalbunya. Kemudian sebelum kita diperjalankan dari Mekah itu dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dimasukkan dalam bejana, kemudian bersihkan dengan air Sam-Sam. Kalau bahasa lahiriah syariat, ia kok bahasa hakiki tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Nah sebab ia kok makadaki ipacingi yang dibersihkan itu adalah yang kotor, sedangkan atinna nabita tidak kotor. Makanya tidak dibersihkan, jadi ditambah hikmah. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, ini tadi tasawuf, ini tadi fikih. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, dia tidak mengatakan ditambah hikmah, juga tidak mengatakan dibersihkan. Agak paling dia mengatakan untuk memuliakan air Sam-Sam. Kenapa bisa? Begini Pak, ulama hikmah mengatakan Hajar Aswad itu tidak bisa mulia seandainya Nabi tidak cium. Sampai hari ini orang tawaf tidak akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak cium. Makanya Hajar Aswad menjadi mulia karena Nabi pernah menciumnya. Air Sam menjadi mulia karena pernah dipakai untuk membasahi kalbunya Rasulullah. Itu kalau kita tarik dalam ilmu hikmahnya. Makanya kajian agama itu Pak begitu. Saya sering ketika banyak orang menyalahkan ulama-ulama kita yang dulu, saya sering itu menangis. Saya mengatakan kadangkala kita ini baru belajar fikih sudah menyalahkan ulama tasawuf. Jadi ilmu kajian begitu Pak. Ada ulama tasawuf, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama hikmah. Itu kan terbagi. Pendapat ulama fikih itu kadang bertentangan dengan ulama hadis. Ulama fikih mengatakan sholat sunat duha maksimal 8. Ulama hadis mengatakan maksimal rakaat duha 12. Itu sudah beda. Jadi masing-masing ulama ini. Itu kan begitu. Ulama tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Ya kong katau malasa nak burah tau dena syukur. Orang fikih mengatakan ya nang katau malasa dena burah menganiaya diri. Coba mana kira-kira kita mau ikuti? Lawa masing-masing angka dasarna. Ulama tasawuf pakai hadis hakikat. Maka dina bitta siasosiwanni minakan nalasa ummaku si tau dosana na pacingi pong Allah Ta'ala. Ulama fikih pakai hadis yang satu, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk supaya bisa sempurna dalam beribadah. Kita negara masing-masing pakai hadis tapi beda pendapat karena beda hadis yang dijadikan landasan. Kan begitu Pak. Makanya ulama-ulama kita itu dari dulu pakai dasar. Cuma kadang-kala nasabak deni dapi ya roh sehingga kadang menyalahkan. Nah, kemudian saya kembali. Maka setelah itu Rasulullah diperjalankan. Ya kumakadaki ipal lalang. Saya mengambil analogi tidak usah terlalu jauh. Ia kojang dinding, angkajan dinding berputar hanya 24 jam sehari semalam. Kalau normal. Tapi ia konalai panitia masigi enak panaputara namo kasih ratu jajito. Jadi Rasulullah karena diperjalankan jarak yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Tapi peristiwa sekarang bisa ilmiah.
Maka lebih ke celana. Saya bisa berada di Mekah pada saat sekarang ini hanya dalam jangka waktu 3 detik. Saya bisa ada di Mekah. Bagaimana caranya? Video call. Ya. Bapak bisa berada di Jakarta dalam waktu 2 detik. Itu karena video call. Kenapa bisa kita ada di situ, ada gambar, ada suara, padahal kita hanya di layar, tidak ada kabel sambungan. Video call menggunakan apa? Nah, ini yang tidak diungkap orang. Yang kita tarik dalam tidak pakai teknologi, tarik ke diri kita. Orang yang bermimpi, ya kong tahu mimpi, tidurnya 5 menit, tapi dia dari Jakarta bolak-balik. Pertanyaannya, kita akan apa pakai makita atau katulu-tulu ya? Naita ya lena letu Jakarta, padahal matanya tertutup. Ini tapi saya tidak bahas ke sana, bahaya kalau itu yang dibuka. Nanti kan ulama kita itu kan dibahas dulu. Nah, makanya ia tahu Pandrita Riolo, dia bisa mengetahui sesuatu, termasuk guru Taki Abdul Rahman Ambodale. Ketika ulama dari Kalimantan itu mau datang, dia tahu, padahal tidak ada HP. Kenapa? Karena dia gunakan video call qalbiyah yang disebut dengan ruhul idhafiyah. Itu yang dipakai. Jadi guru tak itu sebenarnya luar biasa. Cerminan kalbunya itu luar biasa, dibukakan oleh Allah. Kemudian Nabi dibawa itu bukan dena langsung ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram. Ayat itu kan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dua yang disebut, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Rasulullah itu diperjalankan tidak langsung. Nabi dari Mekah dibawa ke Madinah, baru disuruh sholat. Selesai mesempajak 2 rakaat, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Hei Jibril, umroh ngaga iya? Kenapa saya sholat di sini?" Malaikat Jibril mengatakan, "Muhammad, nanti engkau akan hijrah di tempat ini." Nabi sudah tahu. Setelah itu ibawai Nabi terleku Bukit Tursina di Gunung Sinai. Malaikat Jibril kembali nasuruh Nabi tamasam pajak. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai salam baru Nabi bertanya, "Wahai Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya sholat di sini?" Makanya malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, dan disinilah dia menerima wahyu. Wa qallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa Rasulullah tidak ke Masjidil Aqsa, ke sebelah selatannya. Masjidil Aqsa, tempat itu disebut dengan Baitul Lahmi, Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Mesempajami Nabi tadun rakaat. Selesai sholat, Nabi bertanya, "Wahai Jibril, tempat apa ini?" Makanya malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jadi. Berarti angka onron nonrui masempajan Nabi ta Madinah, Bukit Tursina, kemudian ke Baitul Lahmi, baru ke Masjidil Aqsa. Tapi ke Masjidil Aqsa Nabi ta mencaji imam yang menjadi makmum seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Setelah itu baru dimi'rajkan. Kita kembali dulu ke sejarah. Berarti angka memang nasempajang najama nabita sebelum mi'raj. Itu satu. Nah sebab mas sempajang yuku Madinah, mas sempajang yuku Bukit Tursina, mas sempajang yuku Baitul Lahmi, mas sempajang yuku Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasempajang najama nabita sebelum dia naik ketemu dengan Allah. Kemudian coba kita buka Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim, liyuqimus shalah, itu sudah ada. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan ilaihi. Nabi Ibrahim itu sudah sholat. Kita lari ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab.
Nabi Zakaria matangangi tetong mas sampajang ukilalan na mihrabnya. Kemudian dia meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti Nabi Zakaria juga sudah sholat. Yang ketiga, Nabi Isa. Dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Berarti kami mana sampajang. Yang keempat, Maryam sholat di dalam mihrab. Faqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Sebenarnya kan Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, nappanita angka andrendre, karena di situ Maryam sholat di dalamnya. Berarti kena sempajang. Berarti Nabi sebelum Rasulullah sudah diperintahkan sholat. Ia naronala kesimpulan tau pandritata, termasuk guru teke Abdul Rahman Ambodale, guru teke Abdul Muin Yusuf kali Sidendreng, guru teke Libelawa, aganasam angka memen na sampajan na perintah pun Allah Ta'ala sebelum yutus alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Jadi ajak tak kadaya sampajangi boleh menimam meraja Nabi tanapang kesampajang, tidak. Cuman maka modelnya na sampajangnya sebelum Mi'raj itu wallahu a'lam. Banyak sejarah yang menyebutkan, namanya dalam kitab Risalah Ibnu Khaldun, itu banyak. Tapi kalau kita cari yang paling kuat agak susah. Dia sampajana Nabi Isa tatumi masum paloripone ukiri waktu tatona ukuni rumah pengulo loripong Allah Ta'ala. Makanya orang Kristen kalau sholat berdiri kemudian dia menyanyi. Itu jadi narapi itu pandai dia gagal rokok nah. Apa berdiri ruku sujud iktidal itu adalah gerakan malaikat setiap langit pertama sampai ke langit ketujuh. Makanya 7 gerakan sholat pituto tingkatan nalangie nola nabita. Ulama kita mengatakan dia baca dalam risalah maka dia malaikat ko langit pertama mapamulai ipancaji dia berdiri menyembah kepada Allah. Denang kana pisau tolitatto sitato-tatona ia pamatu na paja na rekokama ilino. Di langit kedua malaikat hanya ruku, selama dia diciptakan dia hanya ruku beribadah dan tidak pernah bangkit dari rukunya sampai kiamat. Jadi pitung rupa gerakan sholat juga 7 patala langit yang dilewati Rasulullah. Maka itu pandrita iya naro gerakan na sampajangi pitue adalah gerakan ibadah malaikat dari langit pertama sampai ke langit ketujuh. Itu. Jadi yang kata umat sampaja cukup mina peceng anak kada jadi sampajana tanya sampajang ya. Tahu tapak korok miat. Pak angkat tu sampajang makor pak degaga bacana peringerak bawang. Makanya tarekat dulu itu banyak yang jadi masalah. Nah sebab tahu dia nama kanja bikin lomat tarekat wah menjadi masalah. Ini pada kau tahu dia nang kadita pun durian apa mandri durian wah bahaya tuh. Nah, itu salah. Jadi ini kadang-kala maka dia durian ni yang penting taman di supermarket sudah aman. Padahal bikin dega atau durian tidak bisa. Banyak orang begitu karena dapat ilmu hakikat dia lupakan syariat. Itu yang bahaya. Tapi saya selalu kasih kesimpulan cuma satu. Selama maka cioko ko nabita mesti masam pajak. Tapi aku dia tu mau curi nabita namu meringeram. Itu saja. Jadi selama maka aku umat nak Nabi Muhammad masyahada aku kada syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai jalalu. Apa nabita masurongan. Kan begitu. Yo pokok dek tu mau curi nabita langsung miloko pun Allah Ta'ala. Bisa silahkan namun dia mau sempajang. Ari ngerano bawang isangipom tapi ingat pacapura pinapa ko ditambah apa umat najuk nabita yurusu imun ribiko. Itu hadis qudsi ada. Maka dia pun Allah Ta'ala Muhammad atakku ya. Tapi maka dia Nabi ta pun tanya umat. Maka dia pun Allah Ta'ala ko tanya umatmu Muhammad imun ripelena. Itu kuncinya. Makanya saya tidak salahkan. Silakan ikuti jalurnya. Ngeragi umat Nabi tasab pertama menunggu 3000 tahun baru bisa masuk. Saat pertama ini Nalima sak buto ya lalangi lomun rinasa nabita dari sak pertama ke belakang itu 5000 tahun perjalanan baru didapat barisan paling belakang. Asabak sinin na isak na dinong kamana ng kurmato pada masyarakat ke 10.
Jadi sak pertama kata Nabi menunggu 3000 tahun baru bisa masuk. Jadi kutannya umat dan Nabi tersabar di masa butalo monri kali loban re telusak butong ini mani bawang. Pikir iki. Makanya kuciaki masam pajang me tapakoromi bawang atajan nih. Ya, itu, tapi makanya diistimewakan umatnya Rasulullah. Kecuali angka di Nabi, angkanya ke surga. Ada satu Nabi itu sudah ada di surga, Nabi Idris. Dia mengatakan dia adalah wali Allah. Nabi Idris itu sudah di surga. Nasabak nakalasengi malaikat mungkar nakir, malakul maut. Napodangi malakul maut maka damaga rasana nareko mati tahu be sakaratnya. Oleh cabut nyawa maka dia malakul maut mapedi nasa coba-coba gare. Dia dicodi dia cabut. Di sana yuduk nyawana napodangi malaikat pak jagana neraka maka demika lomite neraka maga neraka dibawalah ke neraka. Naite neraka napa kadati kalau surga betok mite surga dibawa ke surga ipatama ilala dia namanya masuk. Itu dalam riwayat itu. Dia namanya masuk maka dia masuk ko na ya monra. Maka dia malaikat jolo-jolo dia cocok. Nah sama sampai kau pas suka. Nah kau tahu surga kan halidina pihak kekal di dalamnya. Dia joko naya monroy aja masuk. Maka dia malaikat jolo-jolo dia nak cocok tama surga tena reko dia lalu ko neraka. Nah sama sekali nak neraka nak joka. Ah makanya dia di dalam surga sampai hari ini. Itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu dia bilang ini beliau adalah kekasih Allah. Tapi ketulle pada Nabi Idris luar biasa. Makanya dia disuruh jemput Nabi itu di langit. Magai Nabi Idris itu butimparui sidepe bainena pada malam pertama agan asam. Wala zikrullahu akbar. Lebih malak dak mopi menyamak kumaringarang nanya ku sidepe kak baineku. Nikmatnya zikir itu dia dapatkan. Angka gabutin paru pak maka dah menyamang iku masam pajang nanya tu si baka bayi ni ko angka iya mimai ga maka dai mondri pisam pajang. Ah ini jadi masalah. Makanya orang-orang istimewa begitu pak. Mau tu sahabat Nabi tangkato keistimewaan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu yang membuat Nabi itu luar biasa. Umar diberi gelar Al-Faruq karena itu dari kata furqan bisa membedakan halal haram. Umar itu kok anuharan nanre pasti na dua langsung. Perutnya tidak bisa menerima makanan haram. Dan Umar Nabi tamakada seandainya angka Nabi nautus Allah Ta'ala sesudahku maka dia akan mengutus Umar. Saking tahunya Umar tentang halal haram. Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajah yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah karena selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sehingga dikeramatkan oleh Allah. Itu Sayyidina Ali. Yo pidi namonun na tahu meletupi mitai. Makanya tidak bisa keramat itu. Ini masalah itu. Ini. Kemudian jadi Rasulullah setelah jadi imam itu diangkat ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya pernah bertanya, Pak, magiro Nabi tanah Nabi Adam ni wasiruntuk. Apakah istimewanya Nabi Adam? Ia kotomelo mengumpul semua nabi kan ada ulul asmi, nabi yang pilihan. Tapi kenapa bukan ulul asmi yang menjemput nabi? Kenapa yang Nabi Adam ini yang ceritanya boleh surga lokolino? Ternyata orang ini pelajaran, Pak. Maka dalam langkah pertama seorang untuk menuju ke puncak cari orang yang sudah dijatuhkan. Makanya begini, bupati lama dengan bupati baru harus ketemu bersilaturahmi. Camat lama dengan camat baru harus silaturahmi. Magai Nabi Adam kan dari puncak, dari surga dibawa ke bumi. Sedangkan Nabi Tapolo Kolino nape melo surga. Kan begitu. Jadi Nabi dari dunia mau ke surga, sedangkan Adam dari surga mau ke bumi. Makanya dia silaturahmi. Dari situlah diberi nasihat, ipodangi Nabi ta. Oko kamako surga matuk menyamang, melupai rewa pada Nabi Idris naik. Melupai rewa. Itu sebenarnya nasihat ke pejabat. Jangan duduk di jabatan yang sangat enak itu sehingga kau lupa masyarakat miskin yang ada di bawah. Itu nasihat. Jadi kalau mau naik ke puncak, mau diangkat derajat Allah, sering-sering bersama dengan orang-orang yang dihinakan. Karena orang-orang yang dihinakan itu Allah mengangkat derajatnya. Jangan selalu bersama orang-orang hebat.
Makanya saya itu diberi nasihat sama guru tak. Kalau pergi cara mana, itu pesannya. Ya kalau aku mak dakwah, upasa kau telu. Nomor sidi ya kau jadi dimu yoli, jadi dimu nallah. Kalau kau dipanggil usahakan jalan sendiri. Magai ya kau telu kau jokana, telu nongkoso kita wena cik dimi mak dakwah. Itu satu. Iya tuh sumbangan yang kadina nak yatim, yang kadina pakir miskinnya. Kadang panitia masjid mengumpulkan, kemudian kalau mengundang ustaz itu yang dimasukkan ke dalam amplop. Ikut tumatuk pertanggungjawab kaki itu tahu dua mupacio. Wah itu saya makanya selalu jalan sendiri. Itu satu. Pesannya guru yang kedua, selama mulai mufi bawa barangmu, nak engkau yang bawa barangmu, aja mulai tahu nawicang aku barang. Usahakan setiap barangmu kau bawa. Magai orang yang membawa barangnya lebih mudah tawadu dibanding dengan dibawa. Pesan guru. Jadi nang kata iwicangan di barana tu emang mula di maparenta. Kaca dia begitu. Jadi ulama kita mengatakan Rasulullah itu ketika belanja di pasar alena wicang di barana. Sahabat berlari mau mengambilnya. Agar nasa Nabi jangan. Orang yang punya barang lebih berhak membawakan barangnya, membawa barangnya. Itu supaya engkau bisa tawadu di hadapan Allah. Nah, itu. Jadi pesan nagurutta itu. Kemudian yang ketiga pesan nagurutta, aja lalu mulona macerama pemilu kuam perlu. Nah, jadi saya itu ketika orang sebut amplop sekian saya tidak berangkat. Isi di pesan nagurutta. Sampai amplop hari ini Pak saya tidak pernah tahu. Kalau kak tu mak dakwah nang kenalin nggak tahu, saya tidak pernah buka. Yang buka itu istri. Dan saya sudah bikin ultimatum. Jangan pernah kasih tahu saya berapa isinya. Saya selalu bawa uang sendiri. Maka di guru ya kamu buka inak musang di sana. Ya konoli ko pe matawe pasti muncul itu sekok tunalik kumato. Untuk terhindar jangan pernah tahu. Iya loki makatok baju ma rewa pole makatok ba lepa Pertamina ibuka 300 sabu juma pe ama matalipungi panitia tepung kebalisi maka 300 tuh itu sudah tidak bisa. Itu metode yang diberikan ulama kita dan itu sampai hari ini saya pegang. Jadi mudah-mudahan tetap masih bisa istiqomah sebab merejing kasa kami dakwah magampang maka rejing mesa ustaz lebih yolo tamarana kana jamaah yang bahaya. Makanya yang banyak masuk surga itu orang bodoh kata Nabi. Di kalangan umatku yang bodoh itu yang banyak masuk surga. Maka ya tu tahu bodoh Pak menyama ya aku melanggar di nakada Allah Taala. Melanggar ku karena dia bisa ngipu puasanya tu 7 selesai. Tapi kosta saya langsung ditahu. Nang kebusan apa mujamu makanya kena kaburamaktan itu. Kau tahu bodoh kan maka dia bisa ngipu puasanya tu cucuk. Itu selesai. Makanya Allah itu sangat memaafkan hambanya. Makanya kong kai mapak makalelek bacaan saya tidak pernah tegur. Magai nasabak ya kumaku mematomironi sang itu tidak salah. Kadang-kala kita karena sudah belajar tajwid, cedek balesena napai pasahana leset mana kai mama koro. Ini dia tidak salah karena maku mematironi sang de tomi ana 7. Nah itu kan itu pesan ulama kita. Makanya itu arif sekali. Ulama kita dulu maka aja namanya maku mematomiro. Iya. Kan begitu. Daripada yang mau kayak kanjak bacaan tapi tak diperingaran Allahu Akbar. Napa makanjak laguna tapi masyaran langsung. Nah, itu jadi masalah. Kemudian Nabi ketemu Nabi Adam, naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa, naik terus. Kita tidak bisa bicarakan terlalu lama. Sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Makanya saya selalu bilang begini, ia Nabi Ta profesor di seluruh bidang. Nabi Adam tanaman, Nabi Idris itu ahli zikir, Nabi Harun itu ahli tulisan, Nabi Yusuf itu bendaharawan, pengelolaan keuangan negara. Kemudian ketemu Nabi Musa itu ahli debat, ketemu Nabi Ibrahim ahli logika. Makanya yaitu Nabi Ta ahli filsafat, ketemu Nabi Isa ahli kedokteran. Bayangkan onro ahlina Nabi Isa napa tu tau materi. Jadi doktorotan apa mati tau tu. Dia tahu gak komaros dia kan. Kenapa kan begitu? Jadi Nabi itu kalau dia mengatakan gerakan sholat begini mendatangkan manfaat, berpuasa supaya kamu sehat, itu karena Nabi Isa sudah kasih tahu penjelasannya. Karena Nabi Isa ahli kesehatan, ilmu ahli anatomi itu Nabi Isa.
Itu jadi makanya itu Rasulullah sudah belajar. Naik ke Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, tapi satu-satunya nabi yang menangis itu Nabi Musa. Jadi dia gagal nabi nasinewa si runtuk nabi terterik kecuali Nabi Musa. Sampai itu menangis. Terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa dia menangis? Ini kan Bukhari Muslim hadisnya. Kenapa menangis? Nabi Musa mengatakan, wasang iya na nabi kami dan mega umatku tama suruga, ternyata kamu pekalakan umatnya Nabi Muhammad. Sampai dia melihat, tidak bisa melihat ujungnya, sampai di mana umatnya yang masuk surga. Itu Nabi Musa menangis itu. Karena Nabi Musa bisa melihat ujung umatnya. Nah itu maka dagang kami yang umat tama suruga. Tapi Nabi ketika dia lihat umatnya Rasulullah, dia gagap gangkan naita ya rusakin banyaknya umatnya Nabi yang masuk surga. Dia menangis makin terli. Nah sedangkan Nabi kalah kak, tapi dia junior belakangan baru dia melewati lagi laili wasi di langit ke-6 dia Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Itu yang membuat Nabi Musa menangis. Kemudian yang ketiga yang membuat Nabi Musa menangis, Nabi dipanggil ketemu langsung dengan Allah, melihat Allah, tapi Nabi Musa minta ketemu Allah dilihat, tapi tidak bisa. Itu yang membuat menangis. Tapi engkau matu akalan Nabi Musa, karena dia ada capur akal. Makanya orang-orang begitu Pak memang tinggi akalnya. Nabi Musa itu hebat. Makanya menrek Nabi tak ketemu Nabi Ibrahim. Nabi paling senang. Nabi tak paling meriah waktu nasir untuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim itu hampir sama mukanya dengan dia memang neneknya. Menrek Nabi tak didampingi terus Jibril sampai ke Sidratil Muntaha. Di langit Jibril tidak bisa. Maka dari malaikat Jibril, saya titip Muhammad, saya tidak bisa lanjutkan. Gangka ma'iyah dampingi. Saya tidak bisa sampai ketemu dengan Allah. Nabi Muhammad kepada kata Rasulullah, wahai Jibril, jangan kau tinggalkan aku. Sejak berangkat kita bersama, kau harus dampingi aku sampai ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Agar nasa malaikat Jibril, aku tidak bisa Muhammad. Rasulullah mengatakan, satukan semua kemampuanmu Jibril. Kau memilikinya. Itu sayapnya malaikat Jibril Pak, 360. Dalam hadis itu dikisahkan, satu sayapnya malaikat Jibril dia kibaskan, itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Akapitu na cenneri lino, cica mina papira panina, dan itu cuma satu. Nah panina malaikat Jibril 360. Dia pusatkan semua kekuatannya dengan 360 sayap. Itu tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Ya natunah kada Imam Ja'far dalam kitab bersanji, anta nurun fauqa nurin. Di situ diakui engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril cahaya, engkau cahaya, tapi Jibril tidak bisa mengalahkan cahayamu. Karena Jibril terbatas, engkau tidak. Dari situ maknanya anta nurun fauqa nurin. Menrei Nabi tak di Sidratil Muntaha tanpa didampingi. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi ingat, makadai melihat Allah. Banyak orang angkat tahu makadah berarti Allah ada di situ. Oh tidak. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya di NU itu yakin betul dengan ulama kita dari NU. Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat dia terbatas. Ya kau kata makadah Allah di langit, ulama kita di Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Allah tidak di langit. Kalau dia di langit kan terbatas. Maka tapi kau cara memahami, ini penjelasan ulama. Tapi kau cara pahami, Nabi di Sidratil Muntaha, kemudian dia melihat langsung Allah. Berarti kan Allah ada di situ. Maka dede, walengi contoh. Saya naik ke Masjid Agung, kemudian naik ke loteng, dari loteng saya naik ke atap. Menreka aku pengatak nama Masjid Agung, di atapnya Masjid Agung saya melihat bulan. Pertanyaannya, ia garulang nih angka joko pengatak nama Masjid Agung? Tidak. Coba. Ada? Maka dah menreka aku masih gie, menreka aku pala mataru kalau aku pengatak, kok pengatak nama Masjid Agung, witai ulangi. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Nabi naik ke Sidratul Muntaha kemudian dia melihat Allah, berarti Allah tidak di situ. Itu caranya ulama menjelaskan itu. Saya cuma pindahkan pendapat ulama Pak. Iya itu macarama dia itu gak pendapatku, maka kaki pendapat ustaz saya terniak. Saya itu takut mengeluarkan pendapat karena saya bukan mujtahid.
dia tuh ya mapaletek pendapat mak akal baraka ngoko warkope pengantara kopi mak iya siba pengantara pisan nagat jadi ya kota cecai minum kopi aja nih atau protes ulama yang bikin makanya saya nanti di hari kemudian bisa bertanggung jawab ya kuita naik kak maka mana koro pendapat mau sampai aku macara aku maka kak iman tasafi maka dah kalau orang mutanai mantas api aja nih yang mau ceri nih yang miru pendapat no peletu tapi orang yang mengatakan menurut saya begini ya natu matu layoli di patuda maka deh pendapatmu biasa pikir carana ini salah makanya guru tak Abdul Rahman Ambodale menjelaskan pendapatnya Imam Tasyafi menjelaskan pendapatnya Imam Malik guru tak Abdul Yusuf selalu menjelaskan pendapat padahal ilmunya sangat luar biasa tapi kenapa dia tidak menggunakan ilmunya dia hanya menyampaikan pendapat ulama karena itu yang lebih aman diakui jutaan orang hebat makanya selamat toh namanya pada Pak Asisten toh sambutannya Pak Bupati yang dia baca kalau nanti diprotes karena Pak Bupati mau protes ya sambutannya milo baca ya kan begitu saya juga penceramah begitu ya kok ya maka mana ke makoro ke tanah iman tasafi jadi saya itu enak sekali nanti Pak kalau benar saya sampaikan jadi kita ini adalah penyambung lidah para ulama agama ini bukan milik kita miliknya ulama nabi dan ulama kalau kau yang sampaikan berarti agama milikmu dari sinilah banyak masalah-masalah dalam agama karena bukan bidangnya kemudian berani berfatwa ini yang bahaya ini makanya cebong kampret banyak muncul karena begitu kemudian Rasulullah ketika di Sidratil Muntaha agana sanabita dia ucapkan salam at-tahiyyatul mubarakat sholawatut thayyibatulillah itu salamnya Nabi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah agana alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kemudian Rasulullah sujud di dalam sujudnya agana sanabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ini intinya Pak nalai narampi nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya kene iya de nalawing ngerangir iya saat tidak mungkin kama kadani po Allah taala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh upas salama nu Muhammad dia sudah selamat jadi ijamin ya kau mangolo milau maka dapat salama kan barak naloki mangolo kucide maka da tapas salama sama dengan Pak Kapolsek misalnya angka tahun ke masalahna maka da mega isi bawai maka da mega nak guru na isaliwang tapi maka di Pak Kapolsek upas salama no iko tapi maka da aman na iya ay mondri to pe yaro tay saliwang urusan na pasang si jemu tapi Rasulullah tidak ketika Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Nabi sujud di dalam sujudnya dia mengingat umatnya agana sanabita ya Allah assalamu alaina wassalamaka wa ibadillahi sholihin dan Nabi tidak mau bangkit Allah menyuruh itu bangkit Muhammad ukuni mala dasar iman tasyafi hujjatul Islam Imamul Ghazali maka da aja mu rokok na rekode ni parokok ko aja mu tokko na rekode ni patokko ko aja mu suju na rekode ni pasuju ko aja mu tokko na rekode mu patokko dalam sempajang itu hakikat itu Pak tapi dia bahas ya iya itu makanya maka da angka niat ruku itu ada niat sujud karena di situ maka da agar roko niga sujud niga patokko ko kan di situ di mana kau bersujud kayak mana roh agak sujud kayak gaya sesajid mana sajid kan beda kan kata watak kalian mi sujud ruhnya tidak sujud jasadnya yang bersimpu tapi ruhnya tidak bersimpu ini dari sini ulama kita kako mana itu mundur na tareka kata Pak termasuk itu makada sempajat tepat tuh makaran kelipe sempajat tepat tuh memang ada karena ada hadisnya Rasulullah mengatakan umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain iya naria sesempajat tepat tuh maka dapat carana niat ia tuh niat na sempajangnya dua angka niat mas sempajang angka tuh niat melo mas sempajang ia ko niat melo mas sempajang ya nanti asa sempajat tepat tuh ia ko niat sempajang ya nanti pamula ipatama uko kata bere yang paling bagus kalau tidak mampu di dalam takbir
keluarkan sebelum takbir. Yana tu nang kata umanya baca usolli, napa kata takbir? Malapalang ia tu, angkat tu tahu nakka piliman nama kata Allah di dalam kalimat Allah di situ dia berniat memasukkan niat dalam lafaz takbir. Don rupa tu maka kaya gana yola ini mani bawang ia ko mangat taki kota mai tapatamai ia ko deta mangat tai saliwan apa malampela ada tu Allah ku akbar apa napai mana-mana. Itu makanya kalau sudah lancar masukkan, kalau tidak sebelumnya. Itu kan begitu ulama kita membolehkan dua-duanya aja tasusai aleta maka meraji makonda hidup agama itu mudah pak ini tu meji itu tulis susai aleta. Nabi takut dia mulai tertongi masa pajak tudak ko. Dia mina kanan bita jamu jamai, Nabi tudak ko. Ko dia mulai tudak ngeliu ko dia mulai liu isyarat nak penak di bawah nak maka dia ite ale murro ko ite ale musuju ko dia mulai kedep-kedep. Ya ko dia mau mulai pakai isyarat oh ini pu imam masa pajak. Kau kakak salah saya ini tu. Dia itu gagal pak. Ya tu maka dawat dingiru makanya tu ada di tarekat khalwatiyah itu. Ada di Maros ya, di Pangkep juga ada. Maka dia kupure masam pajak Jumat tahu maka dia masam pajak lorong. Kan ada itu. Kan kita masih anukan itu. Apa alasannya? Itu kuat pak. Maka dia kung kesempajang wadi deni jama itu bukan wajib mutlak. Kayak alasannya. Ya kung kesempajang wadi deni jama maka itu bukan wajib mutlak. Nah sebab sini na sampajak perlu dia gagal alasan mesti jamai. Nah ya sampajak Jumat dia na wajib musafir. Itu na wajib atau malasa kan begitu berarti nang kesempajan wadi deni jama berarti dia bukan wajib kan itu alasannya satu. Yang kedua maka dia ko makatobay tahu nak bahasa Indonesia kaya ro katobay duan raka sempajang iya ko mak bahasa Indonesia ko ka bahasa Indonesia ko masempajang jadi masalah tuh mestinya mak basara ko mak basara pun apa wadi ngesah maka dia ro nak basara namun itu salah-salah tuh ina sama karena mana kata masam pajak mengulur timurang apa mengulur timurang pakai tobat kan begitu. Makanya di Gapura anak komiki mapagewang makanya ulama kita mengatakan al muhti upi ali jatihadi lahu ajrun ya ko saleh batena mujatahid emal ketetapan ya lengi pahala cidi ya ko cocok ya lengi pahala dua jadi antara cidi mina lolongan atau dua ya ko mapagewangi dia kata lolongan makanya ambek ko bawa nih kan begitu jadi tidak usah permasalahkan itu. Kemudian saya kembali. Ini sudah 1 jam ini. Iya, pukul 14 karena sudah jam 2 ini. Kemudian, Nabita setelah dia sujud. Ketika dia sujud dan Allah terima, dari situlah Nabi lega. Kembali ketemu Nabi Ibrahim. Aganasa Nabi Ibrahim. Ini masalahnya Nabi Ibrahim pamulai. Maka agamu pole Muhammad tadi kan dinah kana aga na punah ko po Allah taala aga muita magami de aga ya biru aku tanah agamu pole maka Nabi tersempajang nasa siaga ada 50 dinah protes Nabi Ibrahim detonah kana aga ya sesampajang karena dia sudah sholat. Nah sami Nabi Ibrahim sempajang 50 ya lengi Nabi tak maka dia Nabi Ibrahim Muhammad assallallahu ka umakmu nariku najamai. Makanya itu ada salam itu kama shallaita ala Ibrahim wala Ibrahim. Namo dia tak baca itu satu. Itu namo makna kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Asani sampajatta tapi magi nang kama shallaita. Nasabak Nabi Ibrahim milawi assalamu alaikum Muhammad. Disebutlah salawat Ibrahimiyah. Yang itu sampai baca ke tahiyat baca purangnya itu. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik. Tapi begini. Angkana pau Nabi Ibrahim ia kona balimui beresallaku Muhammad si tengah kasiwekku dari pahala sedekahku dia akan dapatkan nanti. Ya natu nah kada Nabi ta salawat yang paling sempurna ini. Nah sabah angka hadiah nama tu dia pulau ko Nabi ta pulau ko Nabi Ibrahim. Itu lelewali ki malolongan angka bonus pulau ko neneta makome mati nenebe pak ina tolini ngerang apona. Madari lalo na subuh nganak na nene apona de. Kan begitu makanya ke anak-anak kung kaapo nenek na piaray batay itu apa mah kecigaw ya tu kopi nenek na monro so
apa ni nenek na naling naturusi jenang kanana na nenek na piarai marjirat gitu madece itu ko dia makanja tongan nenek na apa ya utanra jenang kanana tama pesantren ngelo tanai kin rokomon rumah kada si nenek ko tapa makada betta mati maciga to mako tong itu apa terlalu dimanjakan wakir yaitu apa inabita dia namit tamon rokon nenek na mati dia na melo pi patamai wididikan nenek itu nenek mako mimatiwi tetapi dia itu nako nenek kumaros deh insyaallah deh. Kemudian aga Nabi Ibrahim, aga pahalana Nabi Ibrahim. Pahalana Nabi Ibrahim paling banyak mengalahkan nabi yang lain itu sedekah. Makanya disebut Khalilullah. Magai sininna taulino na panremano. Kan nilawi epong alinga kesempatan meka panremana ni sini na atamu mapamulai yang kay makokoy letuk kamalino dan diizinkan dengan cara isuri malaikat etama suruh gemala kapuru satu genggam napayali Nabi Ibrahim kemudian disuruh menaburkan ke laut itulah menjadi garam makanya dia itu gak tahu denan repetje itu sedekahnya Nabi Ibrahim makanya kalau kita buka kitab Hiyalimi itu Hujatul Islam Imamul Ghazali kan Nabi sunnahkan itu makan garam sebelum makan kan disunahkan itu cuma dia mini jamai di sunnahnya itu andre ki jolo pajje na pemandre ya kupura ki mandre matu andre siki pajje cek de na peminum mau tidur juga makan garam ya kong kata mandre pajje na pemandre nandre itu cerdas itu ikong kana tamelo ki komacai lakukan itu janjinya Nabi Ibrahim. Dan itu Imamul Hujatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimi ini sudah menyampaikan salah satu kunci kecerdasan adalah makan garam sebelum makan. Yang kedua, dega gatau mandre pat JCD na pemandre kena keracunan makanan. Tidak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Nah, itu kuncinya. Itu yang penting bagi laki-laki ya kucaki nakan dalam syahwat andre ki pajice dena pemandu guru tak kali pak baja itu obatnya garam sebelum tidur dan pada saat bangun dia makan garam dokter ahli jantung itu mengatakan idi menipak kiai de kalau cincing jantung tenasa dia mu cincing jantungku mati salam popek mu cincing jantungku karena itu memang kuncinya itu ulama kita pakai itu dari dulu. Dan itu sunnah Nabi. Cuma jemaah tablik yang sering lakukan. Itu kita tidak. Padahal itu obat yang paling bagus. Murah lagi. Dia nama soli. Melikipat jasa pulau sabu. Dia tercampur di telung pulau. Itu paling murah. Ya, kemudian Nabi Ibrahim kan turun ke Nabi Musa. Di langit ke-6 Nabi Musa bertanya. Agam kuliah Muhammad. Pada pakutan anak. Agam kuliah. Maka Nabi tersempajang. Maka isi agak. Nasa 50. Maka dari Nabi Musa jolo-jolo mega yaitu Muhammad sila da iko umak mu nama ko gan umakku lagi mana saya mawatan denule ko seko maka dari Nabi jadi pikul Musa asangen ko miloi kurang itu menre di Nabi tak rewa ni pada gong kabupaten ya kesana cama ya le perintah ko Pak Bupati maka da akibuah koko na perewa malapor ko sistemnya maka daga na le ko pada ko Pak Bupati maka da suruh ka mako kada imegala da itu lo ko miloi kurang itu jadi rewa ibn Nabi tak law sirun tu Allah taala memang rewa law miloi kurang atas sarannya Nabi Musa iya ipa kurang rewa Nabi tamakutan Nabi Musa siapa ni Muhammad maka dikurangi 5 40 mani 5 maka Nabi Musa mega mopi itu rewa pemilawi rewa sih Nabi itu 9 kali akaserama lolisu gara-gara Nabi Musa ya akaserama lolisu 5 mani monro tinggal 5 waktu rewa si Nabi maka ada 5 mani Musa maka Nabi Musa namanya itu mega mopa endre pemilawi mapikiri Nabi ta sisa ngak mendre kurangi 5 nah 5 mani ya ko mendre mo pa ya capu imatu ya ko tuli Nabi Musa wacuri de nagaga untuk umak ko capuran ni ay maka Nabi tadi Nabi Musa matana na ako pong Allah Ta'ala saya sudah malu ini tinggal 5 sangat ringan sekali tapi nali de cenang ke Nabi Musa Pak kene de gage Nabi Musa tamamana ni neraka iya lagi 5 ya besi pasunur-sunur tania imang ya una-una bai Pak kene 50 Pak bange
mapat di ulu maloli so de panatuda na si rewok bang gitu itu. Nah, kemudian ada nasa Nabi Musa, ada kalimatnya Nabi Musa yang ditulis dalam satu kitab itu kalimat ini. Itu ada ulama pernah menyampaikan itu, tapi kadang orang kita tidak mengkaji. Ada kalimatnya Nabi Musa, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu ada dua kalimat. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Agak maknana Ahmad itu kan dari kata nur, dari Nur Muhammad. Ia itu kupat kareka atau maka ini gero Ahmad. Sempaja ni gero Ahmad Nur Muhammad. Ni gero Ahmad ya matutu watakale. Ni gero Ahmad ya matutu rahasia. Maka tapi kuyasa kasih contoh. Paling itu ini supaya aja tabingung maka dah. Magi nang kana sa watakalina Ahmad mato rahasia na Ahmad mato sampajangi Ahmad mato yero sampajangi kan tetong rokok suju tudang ya ko tetongi simbol huruf alifu ya ko rokok huruf ha ya ko suju huruf mim ya ko tudangi huruf dal tetong alif ha mim dal tulisannya Ahmad. Nah, ya natu nak kada yero sam agama sampaja Muhammad maka mana kah ulunna huruf mim aroi huruf ha pinggul huruf mim ajebe huruf dal maka di okina Muhammad. Jadi itu watak kalewe mim uluwe aroi ha pinggul mim kaki dal tulisannya Muhammad. Yana tu nak ada Muhammad mas sampaja Ahmad sampaja. Itu jadi kamakiro jadi hukum itu dapat kada mater maka dapat kau penang watak kalewe maka di watak kalewe Muhammad Ahmad to ia tu watak kalewe kan empat unsurna polokot anginge poloko apie anginge tanai si bawe nale sipakna ia ro apie sipakna tetong anginge sipakna rokok tanai sipakna suju wae sipakna tudang. Ya ko tatoroko suju tuda maka de Ahmad kaya matoro yan tu nala jadi yan itu napa sigaru-garu yan tu napa tarikakan napa kacika-cika napa maka de nasa sampajang ko de bisa gisana kaya mana ro jadi tapi ada hal-hal lain lah jangan dah usah kita bongkar itu anunya ulama sufi itu jadi kan memang kaya naronala maka de matutu sitongan makanya kan namo liman na to kan ini tangan ini kan huruf angka yang begini. Ini kan angka 8, ini angka 1. Ini angka 8, ini angka 1. 1 18, 1 81. 18 tambah 81 itu kan 99. Itu kan asma Allah. Lafzu jalalah kan ini tangan, maka di alif huruf la, lam madu huruf ha, maka di Allahu. Makanya ganda siratu yaitu ampai ronak kamin itu ampai batasau ko kata bere ina pasi naget-get satu cek de pak jaluk na napa huruf ha maka dia cocok kayak ini meni bawang meki pakai jaki pakai ini meni bawang dari situ sebenarnya tapaulnya jadi ulama kita dari dulu pakai itu jadi hukum itu apa hangan ina tu nakada ya komis sengele mumis sapu ya mana mutu nakaji batu karena tu makada ya kode misangisa na sampajangi makadaro tu balalin romo de gamu lolongan maka di guru tekalisiden retanya gapi palolo ngakong kana balang iya kong kata makada rotum balalin rom nega mulolo maka di guru tetanya ga palolo ngakong kana balang wasa makada aku kong kana balang to napa makada guru tei timbang maka paitan ritimbang node iya kong kamu jama kai taja ko de kamu jama de kai taja napa pesan na guru ta sampajalalo ko namo maga kalasimo sampajako ko parampo ko sampajako kalau pelola ko sampajako tau kala asia sampajako parema ko sampajako apa magai de to tu gaga ibadah sigaru pakasiweleng sok sampajang ditunggal de gaga mulai garu sampajangnya apa ia nata garu sampajangnya tata ide nasa iya ko toma puasa na toma yoker batal puasa tapi surun gari mas sampajang na pemayoker na batal sampajang ma puasa itu na nonton televisi batal dia na batal puasana tapi ana sampajan na nonton televisi tetap batal sampajan coba itu menre ko haji mo nana mak bicara menonton televisi dia na batal hajimu tapi aku mau sampaja aku mau nana tetap jadi satu-satunya ibadah yang memang tidak bisa dicampur hanya sholat totalitas itu yana tu ampai maka dia tu sampajang ke goncin na sini na deceng pak hukum mati tu mon
maka tapi kuyasang iya minang kangka na iya lomon ri pakasiwe mo kumakanja sampajang iya to na tu ampay sampajang iya oleh pares napay tama ki guru tapay aku tenang apa iya na makanja iya makanja tu lomon ri tapi iya na masalah sa barako magay nasa ba iya nito miro pakyang ka ilomon ri na tu nakada as-salatu mu'hul ibadah as-salatu miftahu kulli khair iya memang tu pak bukan apa de gagang ka na iya lomon ri ko de yang ka de cidewe yan na nakataw pandrita itu sampajangi cidi akal rapangan na cidi iya puasa enolo sakka enolo haji enolo pasidakta enolo sikiri enolo jadi ko de mo sampajang mapuasa mo na pampasusakka na pamasikiri nolo tambah nolo masikiri tambah nolo na iya ko nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo na mo sisa butat tay nolo dengan kana itu kan lagi loh iya mau sampajang angka cidi iya mau sampajang mau pasusat ka cidi tambah nolo 10 nih masih kiri kau tambah sinolo si ratu nih jadi iya minang kangka na iya lamon ri kunjame cidi we ina tu ampe maka guru tadi namo maga kalasi mau sampajak ko iya jadi usahakan kita jame pak iya tu sampajangnya satu-satunya juga ibadah telu nalah telu agak malaga dosa matamba apalang mapataraka daraja iya mengaji pak pahala ditambah iya sampajangin ala telu na kome salamat ka maki timbangan to iya kumatana dosa mo na iya decemu peko carana na matana decemi dua kemungkinan dosa yang mulak gasesa atau iya mo tambah iya ama gitu betul matimba to iya kumaringang idecenge na matana jay dua mi kemungkinan lailag gagi ya dosa ewe atau ya pahala itambah ya ko to mangaji ka tatambah pahala tapi dia nala ga dosa ya iya ko lolo mo tace de tapi lolo iya ko sampajang nala gati dosa na tambah itu pahala na kati daraja jadi masih jemendre ina tu dah kana dita sampajang yang matutu pangulun na ibadah begitu nampai ya tu pada makara sampajang ini ko makaraki de na makanja peringara ko ide de tu gaga to suku peringara apa tal dua gaga mi pakanjaki peringara baca si bagarakan mengaji lagi cik di mipat tujuan mandari salah malah aku tuh masa pajak ipakan jaki peringeran ya lupa kerisian rekan itu kuliah raka ingar ya pakai kayak kesambungan apa cek ada ini ya tuh ampe dia gak tahu suku pak angka tahu macam meringera dia macam baca angka tahu macam baca tapi masalah peringeran dia nulis suku gerakannya makotok makanya tuh ampe kong kayak sampai jasuna sampai japat tempel menutupi kekurangannya itu sampai tujuan tapi engkau tahu tahu matu ke surmon pak masesah apa patempele na minajama yami kumalap pa itay nangka degawan di na tempele sesa pamati ya tuh angka patempele na mama kana ya tuh baka na patempele tempele kana degaga sesa pa ya tuh apa angka tuh tahu malap pa itay nangka tuh dan dulu kata dari maka raja Allahu Akbar pada dega puasa itu kagak kumaros dega tapi Profesor Dr. Hamka mengatakan ia komelo komi tasalam ia komalapa itawi tapi ia komi tatau matapak lau masih ke subuh itu Hamka bilang jadi ia komeki bilang itau salang komaros malapa pita bilang tapi aku tahu mata Pak Meta bila loki masa pejah subuh itu Profesor Dr. Hamka dan itu betul Pak apa denul lepi kau isam pejah subuh kau tahu dia nama kanjak tapak apalagi kau masih apa mematin rakor apa ya nang kataw maka dai napay mangaji masih tari jo matindro-tindro ka cinapa ele pinoto ya tuh tetap mako magay karena resonansi malaikat makanya sholat subuh disaksikan oleh malaikat kenapa karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di situ ya tu ampai natengi tau pandrite salai masigi eko dia napita tanay supaya kong kayo rusuk magampang kayo rusuk kang ilinota ya kung masyep pilalang ito larewa yan ang kataw patapatamo pinade ay marat dito kong kanurusuk dali na mabalu ipura situ asitu iyo po kong kataw masyep monro masikiri masyep tanay na parewa insyaallah dimudahkan rezekinya terus ito atuh jadi ulama kita itu mengajarkan angka lalo atau pak mengulo saliwa memang ni sandalan napay tama na pengulo saliwa memang ni kama pimangin na lupa tama pura na maberesan lagi mangin lupa na masuk emetono lemon re masigi ang katawa ko tapi kecuali ada kebutuhan mendesalah makanya ulama kita dari dulu itu tinggal bersikir kenapa karena malaikat malam nanti dia naik ketika sudah terang. Ina tu ampai pas sidak ka subuh matan repalan na nasaba dua kelompok malaikat milau dongang. Katnya jumlah na non roy pak dongang malaikat ni
Makanya ku mas sidak kaki koloroi si bako subuh dena pada wadi jaji pahalana pada tapi doa malaikat beda. Makiro nasabak dua kelompok malaikat milodongnya, makanya disebut sedekah subuh. Makiro. Jadi usahakan kau subuh masih sedekah kaki. Namun dua sabu mi kata tu tahu nasa iya apa ustaz dia memang rasa si ratu sabu tanggal asidi daripada dua sabu sesuk. Rasa ki maka nak cocok nih mega palana tapi nakala ki apa itu malaikat ini lodoko dia tak sumbang tanggal asi di mas sumbang milodong malaikat maka dia malaikat itu istirahat tanggal asi di pasitu milodong kan begitu. Makanya ulama mengatakan sesekali bikin capek malaikat cede asumba siki maka malaikat ini dosa musi dah milodong sih kan begitu. Jadi malaikat itu makhluk terhormat, dia tidak akan berdoa kecuali kau melakukan kebaikan. Makanya nanti nak kada nabi ta amalak kami nana puji pong Allah taala yaman nanungangi wa inqallah namo cek deh karena dari situ. Nah, ini kemudian ini sudah jam 1 jam setengah Pak. Yang terakhir engkau asis dua itu mengatakan jadikan kebebasan itu penting Pak. Itu statement yang sangat luar biasa. Maknanya itu dalam sekali. Tapi harus dipaham. Ia itu sempajange jadikan sebagai alat. Aja tapi jadikannya sebagai tujuan supaya dia jadi kebutuhan. Tapi yang nangka tahu pancaji bisa sempajanna sebagai tujuan maka pasti beban. Maka tapi kiasan. Ia tu sampajangnya Pak tanya tujuan. Ala nih pakak kasani pada komeki lo Jakarta mangotoki wadingi saletu tapi si tangaulan apa letu. Ya komeki masih jak kapal waiki 24 atau 3 malam. Tapi engkau pemalas si apa sawak. Tapi engkau pemalas si atalipong. Kan begitu. Jadi untuk ketemu langsung dengan Allah yang paling cepat cuma sholat. Karena dia tidak pakai perantara malaikat. Pekiasan. Ia tu sampajangnya Pak tanya tujuan. Alat nih. Pada HP tanya tujuan. Alat nih. Magi na to matalipong na sabaan kami ngilaw. Makanya tu ampai nabita. Ya kong kagaga minam jamu masampajan. Gitu kan. Ya komeki joka kan sudah ada doa musafir toh bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah. Tapi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir. Nang kamu doa musafir. Nah sabak iya ko pak doa nga wad ditertahan aso kami si pinilapor na medi joka sewe. Kan begitu. Makanya Nabi kan puasa hari Senin dengan hari Kamis toh. Magi na puasa sini Nabi tanah sabak aso sini na jaji. Masalah nih di biasa aso Salasa atau jaji tuh mau puasa sini tuh. Kan begitu. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Seandainya Nabi lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Karena Nabi puasa di hari kelahirannya. Makanya kalau jaji ki aso Salasa, puasa Salasa ki. Maka tapi kau ni ya Ustaz, ngasini ngama puasa, dia salah. Orang yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi kalau dia puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Itu sunnah selamanya. Satu hadis itu 2 hukum. Tapi ya kau nggak tahu mah puasanya sojajangan napa bu, dia nak kenailah sama kalian. Itu Ki Hamid Pasuruan sudah menyampaikan kenapa ulama waliullah itu puasa di hari kelahiran. Dan itu dia rahasiakan. Biasa tu maka teh mah puasa aja je na dina Kamis na dina Senin mah puasa hari kelahiran. Ya kong tahu mah puasa nga sujajangan na dina solangi lasa watak kalena tu asam urat kolesterol takanan dina kannya. Itu kuncinya. Cuma mega mi tahu Pak Denis sang sujajangan na Pak Guru nami malagi tanggal. Jadi masalah itu. Makanya cukup puasa hari Senin sajalah. Aso Kamisi, mato mah puasa Kamisi. Nasaba aso Kamisi ilapor Pak dongeng. Pahala di store. Nah ya komeki joka koso siningi. Naso Kamisi rasa itu. Makanya kesempajang sunnah musafir. Iya kau mas sempajak kau langsung tu letuk dia mau tajam. Maki tu ampai kiasa sempajak, angkai asa sempajak sunnah hajjah, angkai asa sempajak sunnah istiharah, angkai asa sempajak sunnah taubat. Nang kamu asa doa taubat, tapi aku mas sempajak kau dega perantarana langsung tembus dia nak terjawab tu.
Yang itu ampai sempajangnya sebagai alat ternyata tujuan. Makanya yang kata ukur mas sempajak don rakang, yang kata ku don rakang, yang kata ku don rakang. Pada sempajana, pada rokok, pada bacaan, pada don rakang. Tapi sholatnya bisa beda karena niatnya. Mas sempajak sunat jinnya, sempajak sunat tatul masjid yuk, sempajak sunat toba yuk. Jadi sholat itu alat pak, bukan tujuan. Cuma mega purapi mas sempajana pemilau, rogi ki. Iya ko to mangilaw sampaja sunna musafir o ko kiilalan na sampajangi ko to sujud pacapura to mangilaw. Kang wa huwa qaimun yusalli fil mihrab to tetong mas sampajang ko kilalan na mihrab na pamilaw do makre wa huwa qaimun yusalli matangangi to mas sampajang aja na pura pi ma beresalan na pamilaw do. Oh lewat di bos. Pada ko to matalipong nila ko pak gubernur. Mati manita lipong, kenapa kiminlaw? Peko yasan. Usahakan pada saat kau menelpon kau minta. Pas kau masam paja milau, nang kamu tunrona iya kana budua iya kana stain. Idi impung sompo ditumre milau tulung. Atau kang yati tilau nyokot. O kesuju tilau. Gak begitu. Makanya na sampajange usahakan yung kilalan na. Ang kano na tu bahas maka na sampaja tepat tu Henry Monroe. Sebelum mak beresan lengi, tato kang yati untuk tatongan sampajangi berikutnya. Atau aku suju pacapurangnya. Apa angka pakai kusuju engkau sebelum beresan lang. Ya kau sebelum beresan langit, letu ipil alamina innaka hamidun majid. Ya kau tapra ya rupa donganna. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam fitnatil mahya wal mamat fitnatil masih dajjal. Kan ada doa itu dua. Yang ku dia tapra iya aja nata baca. Apa itu wajibna sampajange kan 5 mi Pak. Allahu akbar, Fatihah, syahadat, salawat, beresan lang kan 5 mi baca wajib. Yaitu selesai gerakan namanya. Jadi ya kau wajib itu Allahu Akbar takbiratul ihram wajib, Fatihah wajib yang kedua. Surana tu sunnah mi doa kita sunnah mi rokok mi wajib bacaan sunnah. Jadi kau dia kata baca kau rokok bawa ni. Maka dia bawa bacaan rokok sah rokok bani. Maka dia kan upah akar bani ini menipung. Ya benar lo. Itu kau boleh rokok bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah magampal ada sampajangnya Pak. Dia nang kata maka dia bawa bacaan sampajangnya tahu kunrutongan itu. Dia kata apa Allahu Akbar Fatihah syahadat salam. Dia nang kata pacapu ongkosok itu. Iya loh. Bahkan Imam Tasyafi maka dah ya kodem daga surah mau pelak salain Fatihah baca kedua Fatihah pamulangnya wajib kedua sunnah. Itu Imam Tasyafi. Saking memudahkannya sholat. Rokok bawa nih maka dari apa wingerai kada sian raka ama gampal lo bani masam pajak beri jama aci pirak bani ali takutih. Ya tu ampai sampajak beri jama melupa pelana apa pada ko sentere itu ya tu sentere ko ci di baterai na si bawa 20 baterai na ke masua 20 baterai na apa ko ci di mi baterai na baterai mati dena na tuo ya ko 20 baterai na ka baterai mati aci pirak yo ko tangana tuo mo pa ya tu yang pe ko ka beri jama gimpe aci pirak bawa ni macu mana motu ya na tu na kada dihisap berjamaah. Oke tetapi aja lalu ton ritang kok Pak berjamaah salah kai imamnya dia juga ada Pak dia kata tutup wah si lalu udah kata mesti kita pelot Quran agak memang tiga ke masalah. Makanya yang di sini di belakang imam itu harus tahu betul karena dia bisa menggantikan esiko ni ropak malam pela imam orang yang bagi apa barakai kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.